Orang kaya yang di Menteng ya dia nggak perlu ini, bahwa ada kekurangan. Ini kita tindak, saya sudah katakan ada lebih 1.000 yang sudah kita tutup, ya kan? Tapi you lihat itu. Dan di banyak daerah di luar Jawa ya, mereka tuh sangat membutuhkan. Tapi yang sedih kalau dia bungkus untuk bawa pulang, ya. Nah, tapi ini juga ya. Bagaimana kita harus yakinkan mereka cuci tangan kalau mau makan pakai tangan ini. Kita sudah bagi sendok-sendok plastik, tapi ya biasa hilang Pak kalau nggak patah. Tapi Pak. Tapi benar, pelanggaran kita kejar, ya kan? Tapi Pak, mungkin concernnya tuh begini Pak, karena tax ratio kita kan rendah Pak. Tax ratio terhadap GDP kita tuh hanya 9% sekarang. Sementara orang lihat bahwa pembiayaannya ini besar. Maka selalu pertanyaannya adalah financingnya dari mana. Itu makanya tadi Bapak bilang bahwa Bapak mau ambil itu, koreksi kalau saya salah pengertian saya Pak ya, Bapak mau ambil itu dari leakage yang ada. Iya. Exactly. Jadi tax ratio plus leakage itu, kemudian plus efisiensi, itulah yang dipakai untuk membiayai program ini. Exactly. Dan Dewan Ekonomi Nasional dipimpin Pak Luhut sendiri yang lapor ke saya, dengan GovTech, dengan digitalisasi semua ini bisa terus mengurangi kebocoran. Ya, 240 triliun Pak. Ya, kemudian perhitungan DEN sendiri bahwa tax ratio kita dalam waktu dekat bisa naik 3,5%. Kalau benar itu kita sudah setingkat sama ASEAN lain. Dan begini, kita lihat, maaf ya, kalau tren 3 bulan ini naik 30%, 30%, ini kita tax ratio kita lumayan itu nanti, ya. Jadi kalau kita bisa naik tax kita benar 30%, tiap bulan rata-rata 1 tahun ini 2026, wah itu berarti dari 9% kita ya benar sudah 12-13%. Cuman ini kalau saya nggak salah Pak, 30% ini gross, 23% tuh restitusinya Pak, harus dikembalikan. Jadi yang tumbuh tuh mungkin sekitar 7. Kecuali kalau pemerintah tidak mengembalikan yang 23%. Ya tapi kan ada itu strategi nanti, kita kan hitung nanti. Tapi kita masih banyak dana-dana lain. Oke? Break? Pak Presiden. Terakhir aja Pak. Boleh terakhir. Terakhir untuk kemudian Masih ada terakhir semua terakhir jadi. Nggak, biar muter. Setelah itu setelah itu bisa ditutup dengan makan mie instan. Sebetulnya ini follow up pertanyaan saya tahun lalu Pak, ketika saya juga sempat bertanya ke Bapak spesifik soal kepolisian. Setelah itu saya tahu, kita semua tahu Bapak membentuk komite tim percepatan reformasi Polri diketuai oleh Prof. Jimli. Sudah selesai Pak pekerjaannya, katanya ada 10 buku, ada puluhan aturan yang kemudian direkomendasikan untuk diganti. Info terakhir yang saya dengar sedang menunggu waktu dari Bapak supaya bisa menyampaikan langsung hasil rekomendasi itu. Pertanyaannya, kerap kali tuh Pak rekomendasi reformasi berhenti di atas kertas Pak. Pengalaman kita dari tahun-tahun sebelumnya, berbagai tim dibentuk, rekomendasi diberikan kepada presiden atau kepada siapapun yang memberikan mandat, tapi selesai di situ. Saya ingin minta komitmen Bapak untuk jika nanti ternyata beberapa hasil rekomendasi membutuhkan komitmen kuat presiden untuk menyentuh hal-hal yang selama ini dianggap sulit disentuh karena berhubungan dengan struktur kekuasaankah atau dalam pertarungan internal di lembaga tertentu, apakah Bapak akan tetap melaksanakan rekomendasi itu atau akan melihat situasi atau bagaimana Pak?
Jadi begini, sekali lagi saya dipilih oleh rakyat Indonesia, saya dilantik, saya disumpah. Jadi memang yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua. Termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum. Karena hukum, the rule of law itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil. Ya. Jadi yang saya katakan adalah hasrat untuk memperbaiki semua lembaga, termasuk kepolisian, itu tidak semata-mata harus dari suatu komite reformasi. Tapi komite reformasi adalah alat bantu yang sangat penting. Ya, kita pelajari nanti yang mana kita bisa lakukan cepat, kita lakukan. Yang mana kita anggap belum bisa dilakukan, ya kita mungkin tunda. Ya kan, nanti ada banyak argumen, ya kita lihat nanti. Kita akan ambil keputusan yang rasional. Tapi bahwa negara butuh lembaga-lembaga penegak hukum yang profesional, yang bersih, yang tidak korup, yang penuh integritas, itu mutlak. Jadi kalau saya serius terhadap sumpah saya, ya saya harus memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak baik itu, termasuk kondisi-kondisi di lembaga-lembaga kita. Ya itu situasinya begitu. Termasuk kepolisian. Tapi tidak hanya terbatas kepada kepolisian. Jadi saya katakan begini, kita juga harus fair. Selalu itu adalah nila setitik merusak susu sebelanga. Iya. Mungkin beberapa oknum, tapi dia punya